Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait genetika algoritma. Topik pembahasan dari kelompok kami ada terkait pengertian genetika algoritma, genetika dan teknik perhitungan genetika algoritma. Genetika algoritma sendiri itu adalah teknik pemecahan masalah yang meniru proses seleksi alam seperti pewarisan sifat, mutasi, seleksi, dan kombinasi untuk menemukan solusi terbaik. Algoritma genetika sendiri mencari solusi terbaik untuk masalah dengan menggabungkan dan memperbaiki solusi secara bertahap. Seperti halnya evolusi makhluk hidup yang menghasilkan makhluk hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi. Sedangkan clustering adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai objek berdasarkan kemiripan atau kesamaan yang spesifik. Maka dari itu, genetika algoritma clustering adalah teknik mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster yang menggunakan pendekatan seperti proses seleksi alam. Algoritma ini digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam membagi data yang serupa masuk ke dalam satu kelompok dan yang berbeda ditempatkan ke kelompok yang lainnya. Baik, yang selanjutnya ada penggunaan genetik algoritma. Penggunaan genetik algoritma ini banyak digunakan dalam bidang untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan membutuhkan solusi terbaik, terutama dalam hal optimasi. Seperti pada penggunaan optimasi pencarian rute terpendek, penjadwalan kerja yang efisien, penjadwalan mata kuliah, klasterisasi data, analisis data, penelitian medis, dan strategi AI. Nah, untuk presentasi kita akan menggunakan penjadwalan kerja yang efisien. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan, yang pertama ada inisialisasi kromosom. Kromosom biasa disebut dengan populasi atau parent. Pada tahap ini dilakukan inisialisasi kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat sebuah gen. Nah, membuat solusi awal secara acak atau berdasarkan aturan tertentu untuk mendapatkan nilai fitness PO sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai ke XN. Nah, setelah mendapatkan nilai dari fitness, maka akan dicari nilai fitness dengan rumus Q1 sama dengan 1/1 plus fitness ke I. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada seleksi untuk memilih individu berdasarkan probabilitas yang ditentukan oleh fitness relatif dengan rumus Q ke I sama dengan fitness dibagi dengan total fitness. Nah, untuk yang ketiga ada crossover atau kombinasi. Crossover ini menghasilkan individu baru atau keturunan dengan menggabungkan bagian kromosom dari dua parent. Parent 1 digabung dengan parent 2 akan menjadi sebuah offspring. Nah, seperti pada contoh gambar tersebut itu digabungkan dari parent 1 dengan parent 2 dan akan menghasilkan offspring. Nah, yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Mas Rafli. Baik, untuk selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi dengan melakukan perubahan kecil dengan melakukan pengacakan pada kromosom. Seperti pada contoh itu ada pada V1 itu 01 diacak atau dibalik. Dan setelah mutasi dilakukan dengan evaluasi. Populasi baru yang dihasilkan dari crossover dan mutasi dievaluasi ulang menggunakan fungsi fitness. Langkah perhitungan seperti inisialisasi kromosom di awal. Dan yang keenam yaitu kondisi berhenti. Jika fitness terbaik tidak berubah selama beberapa generasi, maka dianggap sudah selesai. Untuk contohnya seperti pada gambar ini, di mana kromosom awal yaitu kromosom 1 dilakukan pengacakan menjadi kromosom 2, 3, dan 4 dengan pengacakan random. Selanjutnya dari kromosom dilakukan seleksi. Seleksi ini nanti menghasilkan fitness. Total fitness nanti menghasilkan probabilitas. Setelah seleksi dilanjutkan dengan crossover.
crossover, yaitu dengan melakukan persilangan antara parent 1 dan parent 2. Dari hasil persilangan tersebut menghasilkan offspring 1 dan offspring 2. Dari crossover nanti akan dilakukan mutasi yang dimana hasil dari crossover akan dibalik. Seperti pada contoh itu, pada individu F dan A, itu dibalik. Setelah mutasi, dilakukan evaluasi, di mana evaluasi dilakukan untuk mencari nilai fitness. Jika dievaluasi ada perubahan, maka akan dilanjutkan dengan seleksi, di mana seleksi itu akan menghitung kembali di mana nilai probabilitas. Jika pada tahap langkah ini tidak ada perubahan, maka optimasi dianggap selesai. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.